Salam jumpa, saya Dr. Fatima Jan Rahmat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu materi yang berjudul Healthcare Transformation and Innovation. Healthcare Transformation merupakan gerakan yang mendunia, dan menurut Don Berwick, tujuan transformation ini adalah untuk mencapai 3 tujuan utama di dalam pemberi kesehatan. Yang pertama adalah better care for individual, better health for population at the lower cost. Untuk mencapai ketiga tujuan healthcare tadi, maka rumah sakit harus memiliki strong foundation, yaitu visi misi yang kuat. Yang kedua adalah capability untuk growth, yaitu kemampuan untuk berkembang. Yang ketiga adalah memiliki opportunity mindset. Ketiga hal ini penting untuk melaksanakan innovation. Apa itu innovation? Yaitu suatu perubahan atau change management, kemudian memiliki energi yang cukup besar untuk menggerakkan perubahan tersebut dan juga komitmen. Menurut survei Innovation Barometer yang mencoba mengetahui respon para pakar mengenai innovation di dalam rumah sakit, maka didapatkan 78% para pakar kesehatan percaya bahwa kos di rumah sakit dapat dikontrol melalui satu cara yang baru atau innovation ways atau new ways untuk mendapatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, 54% mengatakan bahwa mendukung government action akan terjadi defisit dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, 41% mengatakan bahwa akses adalah sangat penting untuk dipecahkan dengan inovasi solusi. Terdapat 8 dimensi healthcare innovation. Yang pertama adalah bagaimana inovasi di dalam merespon government inisiatif. Yang kedua adalah menemukan new metodologi atau tadi new ways di dalam mendapatkan efisiensi, merupakan suatu transisi untuk mengimplementasikan lean management. Yang ketiga adalah rumah sakit harus tetap bisa yakin bahwa delivery of care dapat dilaksanakan dengan tetap mengedepankan patient safety dan quality. Lalu yang keempat adalah rumah sakit menggunakan pengukuran untuk studi-studi variasi dan meningkatkan outcomes. Selanjutnya yang digunakan adalah menciptakan dan mengimplementasi IT untuk menyelesaikan problem-problem dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk model pelayanan yang baru. Dan yang tidak kalah penting adalah masalah bagaimana tetap di dalam pelayanan yang berbasis asuransi ini, rumah sakit tetap bisa menjaga integritas. Dan yang terakhir adalah bagaimana rumah sakit dan asuransi dapat melaksanakan inovasi dalam pelayanan kesehatan ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tantangan rumah sakit di dalam merespon inisiatif dari pemerintah. Yang pertama tentunya disparitas tarif, di mana kita ketahui pada sistem pembayaran dengan menggunakan INA CBG, kita mendapatkan adanya perbedaan tarif kelas A berbeda dengan tarif kelas B, C, dan D. Tantangan yang lain dari rumah sakit adanya pasien-pasien yang kompleks, pasien-pasien yang memerlukan biaya yang tinggi dan lama hari rawatnya cukup panjang. Oleh karena itu, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan inovasi healthcare di Indonesia
perlu dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Tantangan kasus per kasus yang kita temukan sehari-hari, di mana ada biaya-biaya pada diagnosis tertentu yang cukup dibayar oleh tarif INA-CBG melalui BPJS, ada juga yang kurang atau tidak cukup. Saya di sini menggunakan thumbs up dan thumbs down. Dilihat dari thumbs up dan thumbs down di rawat inap, ada beberapa diagnosis yang dibayarnya cukup, yaitu thumbs up, sementara ada diagnosis-diagnosis yang dibayarnya lebih rendah dari tarif atau unit cost rumah sakit. Yang saya sampaikan di sini dalam slide adalah thumbs down. Selain itu, rumah sakit juga tentunya berhadapan dengan tantangan-tantangan yang lain, yaitu perawatan di ICU dan perawatan di endoskopi. Tetapi cukup baik mendapatkan pembayaran di pelayanan ISWL. Selain itu, tantangan yang didapatkan oleh rumah sakit adanya pelayanan jantung anak dan pelayanan bedah jantung dewasa yang kurang, dan ini merupakan tantangan tersendiri dan memerlukan satu solusi inovasi di dalam pelayanan bedah jantung di Indonesia. Tantangan yang lain yang juga dihadapi para manajer rumah sakit adalah tantangan di rawat jalan, di mana seluruhnya adalah thumbs down. Tantangan masa depan bagi rumah sakit adalah nomor 1, rumah sakit dalam era JKN ini harus sustain atau survive, dan lebih baik lagi apabila rumah sakit itu bisa tumbuh dan berkompetisi. Yang terakhir, tentu rumah sakit harus respect terhadap patient right dan people rights. Slide berikutnya menampilkan contoh-contoh rumah sakit yang telah melakukan healthcare innovation. Salah satunya adalah Rumah Sakit Narayana di India. Rumah Sakit Narayana adalah rumah sakit heart hospital, di mana rumah sakit ini memberikan layanan bedah jantung dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 600 sampai 800 US dollar saja. Tetapi memiliki mortalitas yang sangat rendah, yaitu kurang dari 2%, dan juga infeksi nosokomial juga sangat rendah, 2,8% per 1000 hari rawat. Kita bisa belajar dari Singapura yang menerapkan affordable excellence, di mana Singapura mengedepankan cost efektif dan evidence-based medicine dan tidak terlalu berfokus pada teknologi yang terkini. Ini adalah contoh rumah sakit di India, di mana kalau kita lihat sekilas, mereka menggunakan fasilitas dengan kualitas yang tinggi. Kita juga perlu belajar dari Singapura, dalam hal ini Rumah Sakit Kotek Puat, yang telah menerapkan healthcare innovation, yaitu melalui satu konsep better, faster, dan cheaper. Innovation healthcare harus dimulai dari mempelajari proses bisnis. Kami juga belajar ke Toyota, yaitu mempelajari Toyota Production System. Toyota Production System memiliki dua filosofi. Yang pertama adalah eliminasi waste atau total eliminasi waste, dan yang kedua adalah respect to your people. Dari Toyota, kami mempelajari adanya yang disebut dengan triangle organization culture. Yang pertama adalah managerial, yang kedua adalah technical, yang ketiga adalah filosofi. Ketiganya terintegrasi sehingga tercapai human develop. Sehingga Toyota mengatakan bahwa you have to develop the people before develop the products. Selain itu, kami juga mempelajari mengenai logistik di Toyota. Mereka menggunakan yang disebut dengan just in time dan JIDOKA. Just in time artinya
seluruh material yang dibutuhkan untuk produksi didatangkannya tepat waktu setelah mereka mendapatkan berapa jumlah order mobil yang akan dibuat. Sementara jidoka adalah bagaimana mencegah kesalahan atau cacat atau defek, yaitu dengan konsep tidak melakukan kecacatan atau defek atau kesalahan dan tidak menerima kesalahan dan tidak meneruskan kesalahan. Dua konsep manajemen just in time dan jidoka ini dapat diterapkan di rumah sakit tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Pelajaran tidak hanya cukup di Indonesia dan diperlukan juga untuk belajar ke Jepang, juga melihat filosofi yang ada di Toyota, yaitu Toyota Production System. Dan menjadi gerakan global pembelajaran Lean Management oleh negara-negara lain selain negara Indonesia. Kami juga ikut belajar di dalam Kaizen Institute yang melaksanakan suatu Global Learning with Kaizen, yaitu Kaizen Healthcare Tour, di mana kami belajar dari pakar-pakar dunia tentang Lean Management dari Wolcott, Mark Graban, dan Masaki Imai. Selanjutnya pada slide ini tergambar bagaimana kami menerapkan inovasi atau cara-cara baru di dalam Lean Management untuk mengeliminasi pemborosan atau waste di rawat jalan. Seperti terlihat, pada awalnya kami melayani rawat jalan cukup panjang, yaitu 3 jam. Tetapi dengan PDCA Rotate, kami bisa menurunkan waktu pelayanan registrasi di rawat jalan turun dari 3 jam, kemudian turun menjadi 120 menit, dan akhirnya kami bisa mencapai waktu layanan yang terpendek yaitu 7 menit. Kesimpulannya pada session ini adalah bahwa untuk menghadapi era JKN ini memerlukan pemikiran masa depan dan opportunity mindset dan melakukan inovasi. Inovasi dapat dengan menerapkan Lean Management di rumah sakit. Lean Management adalah pendekatan yang sifatnya mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan atau waste, serta membangun sumber daya manusia untuk siap memberikan pelayanan affordable excellent. Perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan mulai dari aktivitas kecil sehari-hari, sedang hingga besar atau suatu inovasi. Sekian, terima kasih.